Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan untuk menjalankan ibadah suci Ramadan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, teladan dan terbaik bagi umat manusia. Halo sahabat pendengar, selamat datang di podcast Smaker. Pada episode kali ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu meraih keutamaan Ramadan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan. Perkenalkan, nama saya Nanik Ayu Situati dan rekan saya Zakia Eka Nurseha yang akan menemani teman-teman dalam podcast kali ini. Nah, saat ini kita sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan, di mana semangat yang kita rasakan akan mengalami penurunan. Biasanya, kita juga harus terus dijaga dan tetap ditingkatkan agar tidak menurun. Pada kesempatan kali ini, kita juga sudah kedatangan narasumber kita, yaitu Ibu Mursini SPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, wabarakatuh. selamat siang Ibu. Selamat siang menjelang sore. Ya. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, Ibu dalam keadaan sehat, baik. Alhamdulillah. Bagaimana Bu puasanya? Alhamdulillah sekarang sudah memasuki bulan hari yang ke-21 ya. Iya, Barangkali mungkin juga ada teman kita yang sudah memasuki hari yang ke-22 kalau nggak salah ya. 22. Memasuki pertengahan bulan Ramadan, biasanya semangat yang kita rasakan di awal puasa mulai mengalami penurunan ya Bu. Apa ya? Enggak ya mungkin. Padahal justru di momen inilah kita perlu kembali menguatkan niat kita ya Bu, dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Iya, betul ya. Ramadan adalah bulan yang penuh keutamaan. Nah, di bulan ini, semua amal kebaikan yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Bu ya. Nggih, insyaallah ya nggih. Oleh karena itu, kita harus memperbanyak ibadah dan membaca Al-Quran, bersedekah, dan juga memperbaiki akhlak serta menjaga kualitas salat kita. Pertengahan Ramadan juga menjadi waktu yang tepat untuk mengevaluasi diri, apakah ibadah yang kita lakukan selama ini masih perlu diperbaiki atau sudah maksimal. Nah Ibu, kami ingin bertanya nih tentang pertengahan bulan Ramadan. Menurut Ibu, apa yang seharusnya kita lakukan ketika sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan agar ibadah tetap maksimal? Oke, terima kasih ya Mbak Zaki dan Mbak Nindi. Sebelumnya Ibu itu dulu ya mengklarifikasi ya, Ibu bukan narasumber juga ya, kita sama-sama belajar. Ya, karena belajar itu adalah tidak mengenal waktu ya, sampai dengan kita akhir hayat ya, seperti itu. Ya, setidaknya itu adalah ketika memasuki pertengahan Ramadan, bukan pertengahan, mungkin sudah memasuki, karena kita sudah insya Allah menunaikan ibadah puasa itu sudah 22 hari ya. Iya. Kalau kita mungkin 21, ada teman-teman kita yang 22 hari. Setidaknya itu adalah sudah 10 hari ketiga ya. Iya. Nah, iya, 10 hari ketiga itu adalah Ramadan akan meninggalkan kita ya. Ramadan akan meninggalkan kita, tentunya itu adalah sesuatu yang membuat kita umat Islam sedih, ya kan? Artinya di mana di situ Ramadan itu adalah luar biasa, bulan yang tentunya di sini yang kita harapkan mungkin tidak hanya satu bulan saja dalam 12 bulan ya. Mungkin ada lebih dari satu, itu saja yang kita harapkan ya. Artinya di sini itu adalah ketika memasuki Ramadan ya, akhir-akhir ya, tentunya di sini adalah kita seharusnya melakukan apa? Evaluasi terhadap diri kita. Ya, ibadah yang sudah kita lakukan, jika di awal mungkin ya masih ada banyak kekurangan ya. Mungkin memasuki akhir-akhir Ramadan ini ya, kita berusaha memperbaikinya dengan lebih lebih disiplin dalam menjalankan ibadah seperti sholat tepat waktu ya, kemudian membaca Al-Quran, kemudian juga mungkin yang sudah disampaikan tadi sama Mbak Nindi itu adalah
menjaga perilaku kita, ya menjaga perilaku kita perlu dijaga. Tentunya di sini juga agar niat kita, ya agar tetap ikhlas dan semangat dalam beribadah sampai dengan akhir Ramadan. Insya Allah, amin ya. Ya itu artinya di sini itu adalah kita sama-sama, ya sebentar lagi kita mau meninggalkan Ramadan yang kita cintai. Oke. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih Ibu atas Sama-sama. jawabannya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Ibu. Dalam upaya meningkatkan ketakwaan, amalan apa yang sebaiknya lebih diperhatikan di pertengahan bulan Ramadan ini? Oke, amalan-amalan apa ya? Artinya di sini itu adalah yang perlu diperhatikan di bulan Ramadan ini, ya tentunya di sini sudah Ibu katakan tadi akhir-akhir mungkin karena sudah 10 hari ya. Artinya dia adalah tentunya di sini banyak membaca Al-Quran. Mungkin kita setiap harinya itu adalah di luar Ramadan kita mungkin hanya sempat membaca Al-Quran itu hanya waktunya mungkin habis maghrib ataupun setelah subuh. Ya biasanya kan ada waktu seperti itu. Kita banyakkan membaca Al-Quran, ya ada lagi tuh yang mungkin one day one juz ya. Ya ini di sini itu adalah itu diantaranya ya. 1 hari 1 juz. Ya, kemudian kalau kita misalkan 30 hari kita melaksanakan ibadah puasa, insya Allah 30 juz tuh kita sudah selesai ya. Kemudian sholat sunnah seperti tarawih, witir, rawatib ya, qobliyah, ba'diyah, itu tentunya di sini kita laksanakan juga. Sholat duhanya juga ya tidak salah. Terus kemudian juga tahajud juga ya. Tentunya di sini adalah secara khusyuk. Ya, perbanyak juga zikir, doa-doa ya. Insya Allah pahala di bulan Ramadan itulah insya Allah dilipat gandakan ya seperti itu. Di samping itu juga ya menjaga sikap perilaku kita ya. Semoga kita berperilaku setelah Ramadan ya kita akan menjadi manusia yang lebih baik itu saja. Amin. Khususnya untuk diri kita sendiri ya seperti itu ya. Kemudian juga untuk lingkungan kita ya. Itu yang diharapkan ya. Seperti itu meningkatkan ketakwaan intinya seperti itu. Terima kasih ya Bu atas jawabannya. Mungkin itu yang bisa Ibu ya sampaikan ya seperti itu. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara bagi pelajar untuk tetap menjalankan ibadah Ibu dengan baik meskipun memiliki banyak kegiatan di sekolah? Oh, pelajar ya. Iya. Oke, berarti di sini adalah pelajar tentunya mengatur waktunya dengan baik antara belajar dan beribadah. Ya, kaitannya dengan apa? Manajemen waktu dong, ya. Kaitannya dengan manajemen waktu tentunya di sini adalah menyeimbangkan belajar dan beribadah. Ya. Tentunya di sini adalah coba kita bisa lihat ya Allah Subhanahu wa taala berfirman itu dalam surat Al-Nasr itu ayat 1 sampai 3. Wal asri ya. Innal insana labil khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihah. Artinya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala itu berfirman demi masa. Ya, demi waktu, demi masa, ya. Tentunya di sini adalah sesungguhnya manusia itu adalah benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali apa? Orang-orang yang beriman, kemudian mengerjakan amal saleh, kemudian saling menasihati dalam kebenaran dan juga saling menasihati dalam kesabaran. Ya. Kemudian juga ya pelajar. Ya. Artinya di sini manajemen waktu yang sudah Ibu katakan tadi, artinya belajar dan beribadah. Misalkan dengan tetap apa? Menjaga, yaitu tadi sholat 5 waktu, kemudian juga memanfaatkan waktu yang luang nih. Ya, jangan mentang-mentang kalian itu pelajar, kemudian nggak ada waktu untuk belajar. Ini lagi bulan puasa nih, mager, ya tiduran terus. Oh, itu tidak bisa. Ya, artinya di sini itu adalah membaca Al-Quran juga ya, meskipun itu adalah hanya beberapa ayat barangkali misalkan kalian ngantuk, biasanya itu adalah bulan puasa itu banyak tidurnya ya, walaupun itu adalah tidur apa? Sunnah. Oh. Itu adalah sunnah ya, tetapi di sini adalah itu tadi ya manajemen waktu ya. Sebagai pelajar juga tentunya di sini adalah ada kewajiban yang harus yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, ilmu pengetahuan akan membantu seseorang ya memahami kehidupan dan menjalankan tugasnya sebagai manusia agar lebih baik ya.
manfaatkan waktu yang luang ya. Jangan misalkan kita mungkin dalam bulan puasa ini kita habiskan waktu kita dengan bermain HP, game ya sampai lupa. Ya, misalkan waktu sholat nantilah sebentar lagi lah, ya, nunggulah dan lain seterusnya. Ya, tentunya itu tadi. Ya, manajemen waktu harus tetap. Ya. Selain itu juga pelajar bisa menjadikan kegiatan belajar itu adalah bagian dari ibadah. Ya, bagian dari ibadah. Agar niat yang baik ya tetap menjaga sikap juga ya, akhlak juga di sekolah ya, seperti itu. Lebih baik juga ya. Itu ya, tentunya di sini adalah kegiatan yang bermanfaat ya. Tentunya itu tadi ya, seperti Ibu katakan, jangan mentang-mentang kita sedang menunaikan ibadah puasa kita ngelokrok ya, kita terus bermain game ya, kemudian bermain media sosial yang tentunya mungkin ya tidak ada manfaatnya juga, scroll sana sini ya, kemudian barangkali ada barang-barang bagus nih, WhatsApp dan lain seterusnya, sama kita lupa waktu ya. Belajar itu tetap ya menjadi prioritas sebagai seorang pelajar. Oke, itu. Ya, terima kasih Terima kasih, Ibu. atas jawabannya. Nah, ada pertanyaan yang terakhir nih, Bu. Menjelang akhir Ramadan nanti, apa pesan dan motivasi Ibu agar kita bisa memanfaatkan sisa bulan Ramadan ini dengan lebih baik? Oh, gitu ya. Artinya di sini itu adalah menjelang akhir Ramadan ya. Tentunya di sini adalah kita terus lebih meningkatkan ibadah ya. Kemudian di situ juga terdapat malam yang sangat mulia ya. Itu adalah tentunya di sini adalah Lailatul Qadar ya, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Itu kita manfaatkan ya, sisa-sisa Ramadan yang ada ya. Motivasinya di sini itu tadi ya, tetap istiqomah menjalankan sesuatu yang sudah kita lakukan tuh dari awal-awal Ramadan ya. Ya, ibadah kita, sholat kita ditingkatkan tepat waktu. Kemudian di situ juga banyak-banyak membaca ayat suci Al-Quran ya. Al-Quran jangan sampai berdebu ya. Itu adalah tentunya di sini adalah ini ya, tanda-tanda bahwa Al-Quran itu tidak pernah dibaca ya, hanya sebagai pajangan saja. Ya, tentunya itu tadi. Walaupun beberapa ayat, ya, tentunya di sini adalah biasakan kita setiap hari membaca Al-Quran. Ya, itu tadi ya. Artinya di sini mungkin Rasulullah juga pernah bersabda, ada 5 perkara. Ya, mumpung masih ada waktu. Ya, masih ada waktu. Tentunya di sini adalah mungkin yang pertama itu adalah apa? Manfaatkan masa mudamu sebelum waktu masa tua. Ya. Kemudian yang kedua, manfaatkan waktu luangmu sebelum masa sempit, masa sibuk. Kemudian yang ketiga, manfaatkan artinya di sini itu adalah apa? Kekayaanmu. Ya, sebelum masa miskin. Kemudian ada lagi, ya tentunya di sini itu adalah yang keempat berarti ya, yang keempat itu adalah berarti apa? Manfaatkan sehatmu sebelum sakit. Dan yang terakhir itu adalah manfaatkan hidupmu dengan sebaik-baiknya ya, sebelum mati. Sebelum mati. Artinya di situ adalah kita manfaatkan. Atau kita itu hidup sekali. Ya. Dan insya Allah akan mati. Ya, entah kapan waktunya. Ya, pasti ajal akan menjemput kita. Sehingga kita siap-siap. Ya, siap-siap. Kalau di dunia itu kan waktunya hanya sebentar. Ya, yang paling lama abadi itu adalah di akhir. Ya, kita sudah siap apa itu? Dengan bekal yang akan kita bawa, dengan sanggup. Ya, sanggup yang akan kita bawa nanti. Itu saja. Ya, dari Ibu terima kasih, mohon maaf ya. Barangkali di sini ada salah kata, kemudian di sini juga itu adalah kebenaran itu adalah datangnya dari Allah. Ya, kesalahan itu adalah datangnya dari Ibu. Ya, seperti itu. Terima kasih ya Ibu atas semua jawaban yang telah Ibu berikan.
Nah, teman-teman, itulah tadi pembahasan kita mengenai meraih keutamaan Ramadan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan bersama narasumber kita, Ibu Mursini SPD. Dari pembahasan tadi, kita dapat memahami bahwa pertengahan Ramadan adalah waktu yang tepat untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas ibadah agar menjadi lebih baik. Semoga kita semua dapat memanfaatkan sisa bulan Ramadan ini dengan memperbanyak amal kebaikan dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Ibu Mursini SPD atas meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan motivasi kepada kita semua. Ya, terima kasih juga Mbak Nanik, Mbak Zaki, dan Mas Vito, Mas Bintang juga, Mas Kevan, terima kasih. Dan terima kasih SMA Negeri 1 Kersan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.